Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladhi tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar rasa takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, yang dengannya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pastilah dia akan mendapatkan kemenangan yang nyata. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah kami orang yang bermanfaat terhadap ilmu yang Engkau ajarkan. Wazidna ilman ya rabbal alamin, dan tambahkanlah kepada kami ilmu, wahai Rabb Tuhan semesta alam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita kembali mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, karena dengan mengingat nikmat Allah, jadilah kita hamba yang bersyukur. Berapa banyak manusia yang kufur mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia melupakan banyak nikmat Allah yang telah dia nikmati. Sebagaimana kita kepada manusia lainnya, berapa banyak manusia yang tidak berterima kasih kepada kita secara pribadi, dikarenakan orang tersebut melupakan kebaikan yang kita lakukan kepadanya dan hanya mengingat kekurangan atau keburukan yang ada pada diri kita. Maka jadilah kita hamba Allah yang benar. Jadilah kita hamba Allah yang bertakwa, di mana kita fokus kepada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan jadilah kita manusia yang berterima kasih kepada manusia lainnya dengan kita mengingat selalu kebaikan manusia tersebut.
Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah nabi yang sempurna dan paripurna syukurnya kepada Allah. Padahal dia adalah manusia yang paling sedikit menikmati dan mencicipi kenikmatan dunia. Maka mari kita jadikan Nabi SAW sebagai tauladan kita. Tidak pada perkara ibadah mahdha saja seperti salat, puasa, zakat. Akan tetapi ibadah ghairu mahdha pun kita jadikan Nabi SAW sebagai tauladan. Mari kita teladani Nabi kita SAW tentang syukurnya kepada Allah, tentang sabarnya Nabi SAW kepada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mempelajari apa yang datang dari Nabi SAW. Karena umat yang baik adalah umat yang tidak pernah berhenti belajar. Umat yang baik adalah umat yang sebagaimana orang tua kita dahulu berkata kepada kita, "Wahai anakku, belajarlah yang bersungguh-sungguh." Maka demikian juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jadilah kita umat yang belajar bersungguh-sungguh tentang apa saja yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena surga tidak dimiliki oleh seorang. Karena kita tidak akan bisa menjadi baik dengan diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita atas setiap kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan. Pun demikian, saudara kita membutuhkan kita untuk kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-samalah kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Marilah kita saling membantu agar kita sama-sama semuanya meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini khatib akan membicarakan tentang realisasi takwa dalam kehidupan kita. Implementasi kita terhadap ketakwaan yang kita ikrarkan. Pengamalan kita terhadap ketakwaan yang kita selalu minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku hamba yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya teori-teori dalam masalah takwa ini selalu kita dengar. Tidak hanya melalui mimbar ini, khatib Jumat, tetapi di ceramah-ceramah atau bahkan di kesempatan-kesempatan saudara-saudara kita selalu mengingatkan kepada kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teori ini penting sekali para ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih penting dari itu adalah implementasi dan penerapan takwa di dalam kehidupan kita, yang dengannya kita berhak diberikan label seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka realisasi takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat, bisa kita dengar dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat sekaligus menantu dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan tentang takwa, at-taqwa al-khawfu minal jalil.
Takwa adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada zat yang maha tinggi, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penerapannya dalam kehidupan kita adalah, yaitu dalam perkara apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk memandang perkara yang tidak hak untuk kita. Allah melarang kita dan memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang beriman untuk mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maka disinilah penerapan takwa itu para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berusaha menjalani apa yang menjadi perintah Allah, dan dengan tekad yang kuat kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada mata kita, katakan kepada pandangan kita, tunduklah, tutuplah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memintai pertanggungjawaban terhadap apa saja yang kita lihat di muka bumi ini. Walaupun yang kita lihat seperti zarrah, sebesar biji sawi, sebesar biji atom, seringan-ringan sesuatu yang di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan dari kita bisa berbicara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pembuka tadi khatib membacakan firman Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan ridai. Maka wahai lisan, wahai mulut, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pembicaraan yang berkaitan dengan aib saudara kita. Maka wahai mulut, jauhilah perkataan dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada seseorang terus berbuat kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan-kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai lisan, berkata jujurlah. Maka wahai lisan, takutlah kepada Allah. Jangan sekali-sekali engkau membohongi saudaramu, apalagi saudaramu itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang orang tua, seorang pemimpin, seorang ustadz, seorang saleh, seorang yang menjadi pemimpin kita baik di dunia pekerjaan kita. Maka hati-hatilah, takutlah kepada Allah wahai lisan. Jangan sampai dengan ucapan yang tidak benar Allah Subhanahu wa taala akan campakkan wajah kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah menceritakan atau ghibah, menceritakan aib saudara kita, dan perkara-perkara lainnya dari lisan yang menyebabkan kita terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita katakan kepada pikiran kita dan hati kita untuk kita memikirkan perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
baik dari sisi syahwat ataupun syubhat. Maka dekatlah wahai pikiran, wahai akal kepada ilmu, karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mencernihkan pikiran dan hati kita. Maka wahai akal, wahai pikiran, wahai hati, janganlah sekali-sekali berburuk sangka kepada saudaramu, apalagi berburuk sangka kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kiaskan, kita terapkan seluruhnya apa yang ada pada diri kita, sebagaimana kita menerapkan takut kita terhadap lisan kita, takut kita kepada Allah terhadap pikiran dan hati kita. Terapkanlah itu kepada tangan kita, terapkanlah itu kepada kemaluan kita, terapkanlah itu kepada kaki kita dan kepada harta-harta kita. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali mengatakan, wal qanaa'atu bil qalil. Dalam riwayat lain, war ridha bi qalil. Takwa adalah engkau ridha dan suka terhadap pemberian Allah, merasa cukup terhadap apa yang sedikit yang Allah berikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir. Yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, niscaya dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Maka ucapkanlah alhamdulillah terhadap nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang Allah berikan sedikit ataupun banyak. Pun demikian dari apa yang diberikan manusia kepada kita, jangan sampai kita meremehkan pemberiannya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi SAW, jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali mengatakan, al khaufu minal jalil wal qana'atu bil qalil wal amalu bitanzil. Engkau beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan nabinya yang mulia. Jangan sampai kita keluar dari amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencukupkan diri kita dari ibadah-ibadah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandai kata pun kita berusaha untuk mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan kalah dan tidak sanggup melakukan apa yang sudah dicontohkan. Lalu bagaimana mungkin kita ingin menambah-nambah suatu amalan yang sudah ada saja tidak kita maksimalkan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Kita mempersiapkan hidup kita untuk berbekal menuju perjalanan yang panjang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu keindahan bahasa Arab di sini. Para ulama tidak pernah mengatakan rohil ataupun rihlah, kecuali perjalanan itu terus menerus dan gak akan kembali lagi. Kalau perjalanan itu terus menerus dan kembali lagi ke tempat tinggal kita, itu namanya safar. Adapun rihlah, perjalanan yang terus menerus, bahkan seseorang itu tidak pulang ke kampung halamannya. Maka begitulah perjalanan akhirat kita, di mana perjalanan ini banyak sekali pemberhentian. Mulai dari Allah wafatkan kita, Allah masukkan kita ke alam barzakh, ke alam kubur. Coba tanyakan kepada diri kita, sudah berapa lama Nabi Adam alaihissalam sekarang ini berada di alam barzakh? Maka selama itulah alam akhirat pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu berapa lama kita di alam kubur. Dan bagaimana dengan persiapan kita untuk menghadapi alam kubur? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun kesadaran kita, kaum muslimin. Berbekallah dengan bekal takwa, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadit taqwa. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan ketakwaan kita ini sebagai bekal untuk perjalanan akhir, yaitu perjalanan akhirat yang kita tidak akan kembali lagi ke dunia. Perjalanan di mana kita berhenti di alam kubur, kemudian kita diberhentikan di padang mahsyar, kemudian kita dihisab, kemudian kita dijaza, kemudian kita berjalan di atas sirat. Kita tidak tahu berapa lamanya.
kita berjalan di akhirat, maka kita butuh bekal yang banyak. Jika di perjalanan kehidupan yang nyata ini saja kita mempersiapkan banyak uang, banyak materi, sungguh-sungguh kita mempersiapkan bekal. Padahal perjalanan kita hanya 5 hari, hanya 7 hari, hanya 12 hari. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang kita tidak tahu berapa lama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka realisasi takwa dalam kehidupan menjadi bekal kita untuk perjalanan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allah mudahkan kita dalam menjalani ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjauhi segala kemaksiatan dikarenakan syahwat sangat menginginkan kemaksiatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa ashkurullaha ta'ala ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun fattaqullaha ayyuhal mu'minun wadharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala salawat wa huduril jumu'ati wal jamaah wa a'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi yaqulullahu ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma aslih ulata umurina Allahumma aslih ulata umurina Allahumma wafiqhum lima yuhibbuka wa yardak. Allahumma izzal islam wal muslimin wakhdul man khadala al islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al matlumina fi Palestin. Allahumma ansurhum Allahumma anzil ilaihim sakinataka ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'daka a'da'ad din minal yahudin al ghasibin al zalimin. Allahumma dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum Allahumma farriq jam'ahum Allahumma ja'al 'alaika la'natahum ya rabbal alamin. Allahumma ja'al 'alaihim la'nataka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.